Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Dudin Fahrudin dari Satkermin 1 Indramayu dengan NIM 25541110021, mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana kabar anak-anak? Tadi pagi yang bangun jam 5 siapa ngacung? Yang sudah sholat subuh tadi pagi? Ada yang sudah sholat subuh? Yang lainnya sholat subuh enggak? Nah. Ya, sebelum Bapak mulai materi, nanti Bapak absen dulu ya. Alpin, Azalea, Azim, Aza, Bayu, Cahya, Emilita, sakit ya? Faisal, Fajar, Haidar, oh ya, sakit. Heri Indra Maulana, Izian, Iza, Khairul, Kirana, Muhammad Arfa, Muhammad Rizki, Nur Hayati, Reza, Riza, Sultan, sakit. Widya, Zio, ya, terima kasih. Pada hari ini pada banyak yang izin ya, karena sakit. Oke, sebelum Pak Dudin ke materi, kita sama-sama ice breaking dulu ya. Siap? Siap. Semuanya untuk berdiri dulu. Baris, kelompok ini sini, kelompok 2 sini, baris. Kelompok 3 sini, baris. Baris sini, Reza. Azim yang lurus. Mundur ke belakang sedikit lagi, nanti supaya enggak. Siap? 1, 2, 3. Ke depan, maju ke depan. Tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang. Sambil tertawa, ha-ha. Digolong-golong, digolong-golong. Tepuk tangan. Melompat-lompat, melompat-lompat. Sambil tertawa. Gimana? Ulangi lagi. Ya, sambil apa? Melompat-lompat, melompat-lompat. Sambil ya, hore. Ya, sambil ulangi lagi yuk. 1, 2, 3. Depan, maju ke depan. Sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang.
sambil tertawa, ha, bergolong-golong, digolong-golong, bertepuk tangan, lompat, lompat, teriak hore, hore. Dah, duduk. Terima kasih. Ayo dibuka sekarang pelajaran akidah akhlak. Yuk, dibuka ke bawah, ya, sama teman. Dibuka pelajaran akidah akhlaknya. Ayo Azin, Bayu dibuka pelajaran akidah akhlak. Ya, kalau nggak ada sama temannya. Kemarin itu bab nerangaken bab Al-Malik Al-Qudus, ya, sifat Allah. Nah, untuk sekarang yaitu iman kepada kitab Allah, ya. Sebelum ke halaman atau bab kitab-kitab Allah, Pak Dudin terangkan dulu tentang masalah sifat Allah, yaitu Al-Qudus, ya, yang minggu kemarin tuh. Al-Qudus yaitu Allah Maha Suci, ya. Untuk sekarang nanti kita iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu halaman 19. Dibuka halaman 19. Sudah? Ya, halaman 19, iman kepada kitab-kitab Allah. Namun sebelum Pak Dudin terangkan tentang masalah iman kepada kitab Allah, menerangkan pelajaran minggu kemarin dulu, yaitu Allah memiliki sifat Al-Qudus. Al-Qudus artinya apa? Maha suci. Artinya apa? Allah itu memiliki sifat Al-Asma'ul Husna, salah satunya yaitu sifat Al-Qudus, artinya maha suci. Nah, artinya apa? Allah itu suci dan Allah itu menyukai segala sesuatu yang sifatnya suci. Ya. Kemudian Allah itu menyukai sesuatu yang indah, dan Allah itu indah, tetapi indah itu belum tentu suci, ya. Kalau suci itu sudah pasti indah. Kemudian selanjutnya Pak Dudin terangkan, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Semuanya perhatikan ke depan. Ya. Iman kepada kitab-kitab Allah. Perlu diketahui bahwa iman kepada kitab-kitab Allah itu merupakan rukun apa? Rukun iman apa Islam? Islam apa iman? Iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan, coba ulangi sekali lagi. Rukun iman ada berapa? 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua,
Yang ketiga, yang keempat, Rasulullah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Yang sekarang laki-laki dulu, perempuannya diam ya. Yang anak laki-laki, rukun iman itu ada berapa tadi? Nah, pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Tepuk tangan dulu. Yang perempuan, rukun iman ada berapa? Nah, pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah merupakan salah satu dari rukun iman. Ya, kalau rukun Islam ada berapa? 5. Nah, sekarang yang kita bahas hari ini pelajaran akidah akhlak, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Dan iman kepada kitab-kitab Allah ini salah satu daripada rangkaian rukun iman. Baik, selanjutnya. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum menerangkan tentang masalah iman kepada kitab-kitab Allah, iman itu sendiri artinya adalah menurut bahasa percaya atau yakin. Tahu artinya percaya atau yakin? Percaya atau yakin kita bahwa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah di atas muka bumi ini melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasul. Ya, itu artinya kita percaya atau yakin bahwa kitab Allah itu diturunkan. Kemudian secara istilah, iman adalah membenarkan dalam hati. Artinya apa? Hati kita membenarkan kitab Allah itu ada. Kemudian mengucapkan dengan lisan kita mengucapkan. Ya, itu arti daripada iman. Dan melaksanakan dengan anggota tubuh. Itu pengertian daripada iman. Contoh, kita iman kepada malaikat Allah atau iman kepada kitab-kitab Allah. Kita melakukan, mengucapkan, dan melaksanakan dan dibenarkan dengan hati. Kemudian arti kitab. Tadi pengertian iman. Sekarang pengertian kitab. Arti kitab adalah buku atau lembaran risalah. Kitab itu berasal dari bahasa Arab, kataba yaktubu kitaban. Ya, kitab itu berasal dari bahasa Arab, artinya buku atau risalah atau lembaran. Nah, menurut istilah, semuanya lihat ke sini. Menurut istilah, iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai atau meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para dan Rasul, dan agar dijadikan pedoman hidup di dunia dan di akhirat. Itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Coba, itu kepalanya jangan ditaruh di atas meja. Ya, Pak Dudin ulangi lagi. Iman kepada kitab Allah itu adalah mempercayai atau meyakini bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul atau para Nabi melalui malaikat Jibril. Tujuannya apa? Yaitu untuk pegangan atau pedoman buat kita nanti hidup di dunia
maupun hidup di akhirat. Itu pengertian daripada iman kitab dan iman kepada kitab-kitab Allah. Dari sini sudah paham? Paham belum? Selanjutnya, Allah menurunkan kitab-kitab di atas muka bumi ini jumlahnya ada berapa? 4. Berarti kitab yang kita percayai oleh Allah diturunkan kepada Rasul dan para Nabi itu ada 4. Perlu diperhatikan, kitab yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril diturunkan kepada Rasul atau para Nabi hanya 4 kitab. Ya, pertama kitab apa? Kitab Taurat. Kitab Taurat yaitu diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu di Bukit Tursina dengan bahasa Ibrani. Kalau di sini bahasa Jawa. Ya. Nah, tapi waktu itu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa memakai bahasa Ibrani. Kemudian yang kedua kitab apa? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam, yaitu di daerah Yerusalem dengan bahasa Kitbi. Ya, kalau tadi bahasa Ibrani, kalau kitab Zabur bahasa Kitbi. Ya, Kipti. Kemudian yang ketiga kitab apa? Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, yaitu di daerah Yerusalem dengan bahasa Suryani. Ya, bahasa Suryani. Jadi mulai dari kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu bahasanya beda-beda. Ada bahasa Ibrani, Kipti, dan Suryani. Dan yang terakhir, kitab pamungkas atau kitab terakhir setelah Al-Quran itu tidak ada lagi, yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran ini merupakan kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah. Kitab Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabnya apa? Kalau ada orang mengucapkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jawabnya Allahumma sholli. Padudin ulangi. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi, yaitu dengan bahasa Arab. Nah, dari 4 kitab ini merupakan kitab yang wajib kita imani, wajib kita percayai, dan Allah itu hanya menurunkan 4 kitab di muka bumi ini, yaitu melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah. Ya, dari sini sudah paham apa belum? Paham? Paham. Oke, sekali lagi. Nama-nama kitab itu ada 4 yang wajib kita percayai. Karena Allah hanya menurunkan 4 kitab. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, dan yang ketiga kitab Injil, dan terakhir itu kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Baik, selanjutnya yaitu fungsi kitab-kitab Allah. Fungsi atau manfaat kitab-kitab Allah diturunkan yang pertama yaitu sebagai petunjuk hidup manusia. Kenapa? Manusia tanpa pegangan kitab-kitab Allah nanti hidupnya tidak teratur. Paham tidak? Seperti kamu naik sepeda. Pernah naik sepeda? Apalagi naik sepeda listrik. Kalau tidak ada remnya bagaimana? Nabrak. Ya, di jalan raya kalau tidak ada lampu merah terjadi tabrakan. Nah,
arti daripada fungsi atau manfaat kitab-kitab Allah diturunkan, salah satunya itu sebagai petunjuk hidup manusia. Yang kedua, yaitu manfaat atau fungsi daripada kitab-kitab Allah diturunkan adalah pembeda antara yang benar dan salah. Maksudnya bagaimana? Ada yang tahu? Maksud daripada pembeda kitab Allah diturunkan itu adalah supaya kita bisa mana yang benar, mana yang salah. Ya, mana yang halal, mana yang haram. Contoh, bertengkar boleh apa tidak? Nggak boleh. Nah, di situ Al-Qur'an diterangkan tidak boleh bertengkar sesama muslim. Melawan orang tua tidak boleh. Di Al-Quran dijelaskan ketika kita mengucapkan kasar atau bentak terhadap orang tua, maka kita tidak boleh. Itu tujuan kitab Allah diturunkan supaya kita bisa membedakan, memilih mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga yaitu pedoman beribadah kepada Allah. Kita bisa mengetahui berpuasa, kita bisa melakukan sholat 5 waktu itu karena dari kitab Allah. Di Al-Quran di situ dijelaskan kita diwajibkan puasa Ramadan, kita diwajibkan melaksanakan atau melakukan sholat 5 waktu. Itu petunjuk dari Al-Quran. Ya, yes. Sudah. Ini fungsi daripada kitab-kitab Allah diturunkan. Pertama, sebagai petunjuk hidup manusia. Yang kedua, pembeda antara yang benar dan salah. Dan yang ketiga, pedoman beribadah kepada Allah. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Ya, silakan. Ya, jadi kemudian membayar zakat itu merupakan ibadah kepada Allah. Kita bisa melaksanakan karena dapat petunjuk dari Al-Quran. Baik, seterusnya yaitu Al-Quran sebagai kitab terakhir. Tadi kitab Allah ada berapa diturunkan tadi? 4. Pertama kitab apa? Taurat. Kedua Zabur. Ketiga Injil. Dan yang terakhir Al-Quran. Nah, Al-Quran sebagai kitab terakhir. Nah, Al-Quran ini merupakan kitab Allah yang terakhir. Al-Quran sebagai kitab yang terakhir yaitu penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Mulai kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu dijadikan satu dan dikemas yaitu menjadi kitab Al-Quran. Artinya kemas apa? Isi kitab Zabur, isinya kitab Taurat, isinya kitab Injil itu dijadikan satu di dalam Al-Quran. Di Al-Quran semuanya ada semua. Iman kepada Allah, kemudian berbakti kepada orang tua, kemudian melakukan puasa, melakukan sholat, semuanya sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Bagaimana kita saling menolong, saling membantu sesama muslim. Yang kedua yaitu berlaku untuk seluruh umat manusia. Al-Quran itu semuanya untuk semua manusia. Entah itu orang Indonesia, orang Afrika, orang Amerika, atau orang Timur Tengah, orang Eropa, ya, Junti Kedokan di sini atau Indramayu, itu semuanya berlaku untuk seluruh umat manusia. Yang ketiga yaitu terjaga keasliannya sampai hari kiamat. Begini, Al-Quran itu dijaga langsung oleh Allah. Di Al-Quran sudah dijelaskan
Al-Quran itu keasliannya dijaga langsung oleh Allah. Beda dengan kitab Injil. Kitab Injil zamannya Nabi Musa sampai sekarang itu banyak yang dirubah. Tetapi Al-Quran itu keasliannya terjaga langsung oleh Allah. Makanya tidak ada yang bisa mengganti atau membuat Al-Quran sampai hari kiamat, ya. Terus contoh sikap beriman kepada kitab-kitab Allah. Artinya apa? Kita meyakini, mempercayai kitab-kitab Allah, maka kita akan memberikan contoh sikap bagaimana beriman kepada kitab Allah. Yang pertama yaitu membaca dan mempelajari Al-Quran. Siapa yang suka membaca Al-Quran, itu nanti akan mendapatkan syafaat. Nah, artinya apa? Kita sebagai umat Muslim, orang Islam, percaya kepada kitab-kitab Allah, maka sikap kita iman kepada Allah itu jangan lupa sering-sering membaca Al-Quran dan mempelajari. Bagi yang belum bisa belajar membaca Al-Quran, ya, tujuannya supaya apa? Nanti ada selanjutnya. Kemudian yang kedua, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Mengamalkan, tahu tidak? Mengamalkan itu melakukan apa-apa yang ada di Al-Quran, isi kandungan di dalam Al-Quran. Tadi contohnya ada salah satu ayat Al-Quran, wala taqul lahuma ufin wala tanharhuma. Janganlah sekali-kali kamu membentak atau mengucapkan terhadap orang tua. Itu isi daripada kandungan Al-Quran. Artinya apa? Kita itu tidak boleh melawan orang tua. Kemudian ada lagi di dalam Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Kita disuruh, diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian membayar zakat. Contoh lagi di dalam Al-Quran ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kita diperintahkan melakukan puasa Ramadan. Itu daripada isi, mengamalkan isi kandungan di dalam Al-Quran. Yang ketiga, contoh sikap beriman kepada Allah yaitu menghormati kitab-kitab. Awas, Pak Dudin kadang sering melihat kita membawa Al-Quran, jangan sampai kayak membawa kangkung. Ya, kalau bisa Al-Quran ini contohnya begini. Seumpama kamu bawa juz amma atau Al-Quran, bawanya begini. Ya, minimal begini. Ya, jangan sampai bawanya begini. Ini pada sama dengan membawa kangkung. Ya, tidak ada bedanya kalau membawanya begini. Ya, Reza ya. Kalau bawa Al-Quran, kita ambil, kemudian begini. Iqra atau juz amma, terutama Al-Quran. Kemudian yang kedua, menghormati Al-Quran atau kitab-kitab Allah. Kalau mau megang Al-Quran, jangan lupa kondisi kita dalam keadaan suci. Yaitu sebelum memegang Al-Quran, kita melakukan apa dulu? Berwudu, pintar. Ya, kalau sudah berwudu, maka kita boleh melakukan atau memegang atau membaca Al-Quran. Kalau kondisinya belum suci, jangan sekali-kali kita memegang Al-Quran. Yang ketiga, menghormati kitab-kitab Allah itu apa? Ketika kamu melihat sobekan Al-Quran atau jatuh di lantai, kita ambil, taruh di atas. Jangan sampai sobekan Al-Quran itu kita injak-injak. Berarti kita belum bisa menghormati. Ya, kemudian selanjutnya, manfaat iman kepada kitab Allah. Yang pertama, hati kita menjadi tenang. Artinya apa? Kita sering-sering membaca supaya apa? Hati kita menjadi tenang. Yang kedua apa?
hidup lebih terarah. Tadi Al-Quran itu sebagai pedoman, petunjuk bagi kita, sama dengan kita naik sepeda listrik. Ada remnya, ya. Kalau nggak ada remnya, nanti pasti tabrakan. Nah, ini manfaat daripada iman kepada kitab-kitab Allah, kita hidup akan lebih terarah. Kemudian yang ketiga, Pak, mendapat pahala dari Allah itu bagi anak atau siswa-siswi kelas 4 Min 1 Indramayu kalau mau membaca Al-Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran nanti akan mendapatkan pahala. Kalau yang tidak baca tidak dapat pahala. Ya, maksud daripada mendapat pahala dari Allah itu adalah bagi umat muslim atau siswa-siswi kelas 4 ini membaca Al-Quran. Jangan lupa ya, belajar Al-Quran yang semangat. Selanjutnya, yaitu penutup atau terakhir, mari kita cinta dan amalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Jangan lupa setiap hari kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Jangan bosan-bosan. Karena apa? Manfaat daripada membaca Al-Quran tadi, kita hidup akan tenang. Ya. Kemudian segala permasalahan, kesulitan, nanti Allah akan memberi kemudahan, kelancaran. Ketika kita mau belajar, jangan lupa baca Al-Quran dulu, walaupun satu ayat. Atau kalau belum bisa baca Al-Quran, baca Iqra dulu, nggak apa-apa, belajar. Ya. Mungkin dari sini adik-adik atau siswa-siswi kelas 4 ada yang perlu dipertanyakan? Dari awal, iman kepada kitab Allah, tujuan, fungsi, kemudian berapa jumlah kitab Allah, ada yang perlu dipertanyakan? Silakan. Suhuf. Apa pengertian dari suhuf? Suhuf itu lembaran-lembaran wahyu dari Allah diturunkan kepada Nabi. Yang mendapatkan suhuf itu hanya beberapa Nabi, diantaranya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian Nabi Nuh. Ya, bedanya dengan kitab Allah, kalau suhuf itu hanya beberapa lembaran. Kemudian ada yang perlu ditanyakan lagi? Bagaimana cara-cara kitab Allah diturun? Awas, kalau Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril. Sama, kitab Injil juga sama, kitab Taurat juga sama, kitab Zabur juga sama. Tetapi kalau kitab Al-Quran itu diturunkannya secara berskala atau berangsur dari juz pertama Al-Fatihah sampai juz 30 terakhir Qul a'udzu birabbin nas, itu tidak sekaligus dikirim atau diturunkan, tapi sedikit demi sedikit. Contoh, wahyu Allah yang pertama kali diturunkan surat apa? Masih ingat gak? Al-Alaq. Ayat 1 sampai berapa? 5. Bunyinya bagaimana? Iqra bismi rabbikal khalaq. Khalaqal namin Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil, itu merupakan wahyu pertama kali diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada siapa? Ya, siapa namanya?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Itu sedikit demi sedikit. Kemudian turun lagi surat, ya, kayak surat Al-Fil menerangkan tentang Raja Abraha mau menyerbu atau menghancurkan Ka'bah. Akhirnya di situ diturunkan surat Al-Fil, ya. Tuh. Kemudian ada yang perlu dipertanyakan lagi? Baik, sebelum Pak Dudin nanti kasih tugas, ya, silakan. Sebelum Pak Dudin kasih tugas, kita relax dulu atau ice breaking dulu, ya. Kemarin sudah Pak Dudin praktekkan bagaimana ice breaking tepuk 1, tepuk 2, masih ingat? Masih. Yuk, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 6 ya. Ya, ingat, satu lagi yuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Hebat, siswa kelas 4. Baik, nanti Pak ada kasih tugas. Ajalia kelompok 1, ya, ini kelompok 1, Widya kelompok 2, nanti Ajim kelompok 3, Ijian kelompok 4 sama Rijaya. Nanti dibagi 4 kelompok mengerjakan tugas. Nanti satu kelompok Pak Dudin kasih 1 lembar, kerjakan sama-sama. Nanti kalau sudah baru dikumpulkan. Paham ya? Silakan kerja kelompok. Kelompok 1 ditulis, kelompok 1 ditulis namanya. Siapa-siapa? Ya. Contoh begini, di sini ditulis kelompok 1 Ajelia, kemudian siapa? Kelompok 2 Widya, Azza, Yati, ya. Kelompok 3 Bayu, Ajim, Rija. Kelompok 4 Ijian, Fafa, Reja. Ya, silakan ditulis dulu. Ditulis dulu kelompoknya. Ditulis kelompok 1, nama-namanya ditulis. Kelompok 2 ditulis semua. 4 anak, ini 3 anak. Silakan ditulis kelompok 3. Sudah nama-namanya? Sudah. Silakan dikerjakan. Ini kelompok 4. Ditulis nama-nama kelompoknya.
Sudah ditulis semua kelompoknya? Nah, di situ ada soal pilihan ganda 1 sampai 10. Nanti dijawab langsung di lembar itu ya. Kemudian ada isian 4 kolom, itu nanti diisi. Jadi seluruhnya ada 14 soal. 10 soal ganda ABC dan yang 4 soal isian. Silakan dikerjakan sama-sama. Ayo dikerjakan kerja kelompok. Silakan kerja kelompok. Ayo no, kerja kelompok. Dibuka sob. Ayo diisi. Ayo cepat diisi. Ya diisi. Ditulis. Jadi pilihan ganda 10, isian 4. Ayo kerjakan bareng-bareng. Dah? Belum?
Nanti Perhatian, waktu istirahat telah tiba. diambil, nggak boleh dilempar. Seluruh siswa dipersilakan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Silakan kerjakan. Ya, sebagai yang kemana? Yang kemana? Oh, belum didandanin kok dandanin. Iya. Iya, diisi tulis. Ini nama kitab Bapak. Penerima kitab siapa? Ya, iman kepada Allah. Ini aja ditulis. Ini. Kan kitab ada 4, nama kitab apa, kemudian yang menerima siapa. Paham Lino? Ini aja yang di sini. Nama kitab, terus yang menerima kitab siapa. Iman kepada Allah. Ya lu, nama kitab, kemudian yang menerima kitab siapa. Ya lu bener tuh. Ya, tolong ditulis tuh, ngakonan. Ya apa no? Apa? Udah? Ya maksud iman kepada Allah itu Al-Quran itu apa? Maksudnya apa? Tapi yang penting kolom 2-nya itu yang diisi. Kolom yang terakhir semampunya. Ya. Ya, dan silakan. Sudah diisi semua? Ya, ini kan nama kitab. Nanti penerimanya siapa?
Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Kitab Injil kan ada di sini. Kitab Taurat Nabi siapa? Sudah. Ajalia, Nunis kundi Nunis. Kirana. Sudah belum? Oh, duduk. Meja, duduk agak jalan. Duduk. Kamu duduknya di mana? Yang diisi juga nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah. Yati, Amel, Amel. Dia Azza. Kalau sudah bawa sini. Duduk. Sudah belum? Nanti duduk dulu. Udah. Dari sini. Ya, yang lainnya duduk. Ini kelompok 1, Ajalia, Nunis, Kirana ya. Kelompok 2, Yati, Amel, Widya, Azza. Kelompok 3, Bayu, Ajim, Reja, Alvin. Kelompok 4, Fajar, Fafa, Rija, dan Ijian. Ini nanti Pak Dudin dibawa dulu.
Kemudian dari sini masih ada yang perlu dipertanyakan atau ada soal tadi yang belum bisa menjawab, masih ragu? Apa bisa menjawab semua? Tadi soal agak apa? Soal ganda 1 sampai 10 bisa semua? Bisa semua? Bisa. Tidak ada kendala sulit? Bisa menjawab semua? Sama kolom isian tadi 4 kolom bisa jawab? Mudah ya? Nah, dari awal tadi Pak Dudin terangkan mulai iman kitab-kitab Allah, iman kepada kitab-kitab Allah sampai tadi manfaat atau tujuan diturunnya kitab Allah, itu ada yang perlu dipertanyakan lagi? Apakah sudah cukup paham? Sudah? Baik, kalau sudah nanti Pak Ade tanya. Kitab Allah yang diturunkan di muka bumi ini ada berapa kitab? 4. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sekarang perempuan saja, laki-lakinya diam. Kitab Allah yang diturunkan itu ada berapa? 4. Pertama, Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Daud. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang laki-laki, kitab-kitab Allah yang diturunkan di dunia ini ada berapa? Pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Daud. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir, Al-Quran kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad. Nah, Al-Quran ini merupakan kitab yang terakhir. Terakhir dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil, dan yang terakhir yaitu Al-Quran. Kemudian kitab-kitab Allah ini diturunkan tadi berjumlah 4 kepada para nabi yang sudah menerima. Ya. Kitab atau iman kepada kitab Allah itu merupakan rukun iman. Rukun iman ada berapa tadi? Ada berapa tadi? Nah, pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasulullah. Dan yang kelima, iman kepada hari kiamat. Terakhir, qadar. Nah, ini merupakan salah satu rukun iman kepada Allah. Itu salah satunya iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, artinya apa? Iman dan rukun iman berarti kita wajib meyakini, percaya
bahwa kitab yang diturunkan itu merupakan dari Allah. Kita harus percaya walaupun kejadian-kejadian diturunnya Al-Quran kita tidak tahu, tapi kita wajib meyakini, wajib mempercayai. Sudah dari sini paham semua? Ya. Baik, kalau sudah paham semua, Pak Dudin sekali lagi nanti kita tutup pembelajaran pada hari ini. Iman kepada kitab Allah merupakan apa? Salah satu rukun iman. Nah, kitab Allah yang diturunkan ada berapa tadi? 4. Pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Al-Quran kitab terakhir, Nabi yang terakhir Nabi Muhammad. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi, setelah kitab Al-Quran tidak ada lagi kitab. Ya, paham dari sini ya? Nah, situ saja dari Pak Dudin. Itu saja dari Pak Dudin. Apabila nanti kalau ada yang belum paham bisa dipertanyakan nanti minggu depan. Ya, jangan lupa belajar yang semangat di rumah. Jangan bermalas-malasan. Contohnya seperti tadi, kita jangan bosan-bosan belajar membaca Al-Quran. Karena apa? Sudah pasti satu kelas masih ada yang Iqra, sudah ada yang juz amma, bahkan sudah ada yang Al-Quran. Semuanya tujuannya sama, yaitu belajar membaca Al-Quran. Karena kitab Al-Quran merupakan kitab yang terakhir dan itu manfaatnya banyak sekali. Bagi yang suka membaca nanti akan mendapatkan pahala. Contoh, kita bisa membaca surat Yasin. Nanti kalau orang tua kita yang sudah meninggal, kita bisa mendoakan kedua orang tua kita dengan membaca surat Yasin. Kalau belum bisa, ya membaca surat Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas juga tidak apa-apa. Kita bisanya apa? Membaca surat Al-Fatihah. Ya sudah, membaca surat Al-Fatihah ditunjukkan kepada orang tua kita yang sudah apa? Yang sudah memberikan pendidikan, yang sudah memberikan fasilitas membimbing kita kedua orang tua. Kemudian di rumah jangan lupa belajar, ya, dibagi waktunya, jangan sering bermain HP. Jangan lupa belajar, kemudian tidurnya jangan malam-malam,
dijaga kesehatannya, supaya kita bisa aktivitas sekolahnya segar, sehat, dan semangat. Yuk, kita tepuk tangan dulu biar semangat. Tapi sebelum tepuk, tangan kita ke atas dulu. Begini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Tuh, nggak pesan. Tepuk 5 2 kali. Tuh, tuh. Nah, tuk, 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 tuk. Ya, udah gitu saja. Udah, itu saja dari Pak Dudin. Dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Nanti bisa diperjelas lagi atau dipertanyakan lagi di minggu depan. Ya, di minggu depan nanti kita belajar lebih semangat lagi. Ya, yaitu tentang masalah iman kepada kitab Allah. Dan di minggu depannya itu banyak materi lagi yang perlu disampaikan. Yang sudah pasti kita harus percaya, harus meyakini bahwa kitab Allah itu ada 4, tapi yang masih sempurna, masih dijaga sampai nanti di hari kiamat itu hanya 1, yaitu kitab Al-Quran. Sudah hafal ya? Nanti minggu depan maju satu-satu, hafalkan nama-nama kitab Allah dan nama yang menerima kitab Allah. Ya, ya, jadi ya, dihafal kitab ada 4, kemudian diturunkan kepada siapa nabinya, itu nanti kamu hafalkan, nanti maju satu-satu. Kapan? Minggu depan. Berarti hari Rabu depan nanti kita praktek satu-satu, sebutkan nama-nama kitab, kemudian siapa yang menerima kitab tersebut, nanti maju satu-satu. Siap untuk menghafalkan? Siap untuk menghafalkan? Siap. Nah, itu ya. Dari awal sampai akhir, Pak Dudin mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Yang pasti jangan lupa semangat belajar, berdoa, semoga kita nanti menjadi anak yang hebat, anak yang pintar. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.